Para pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang Hari Keluarga Nasional atau yang sering disingkat dengan Harganas ya. Iya. Harganas 2024. Masih banyak para pendengar kita mungkin yang belum mengetahui apa sih sebenarnya Harganas itu, bagaimana sejarahnya setelah ditetapkan adanya Harganas, kapan Harganas dilaksanakan. Berikut penjelasan dari Pak Usai. Siap Bu Nelly, terima kasih dan selamat pagi para pemirsa Radio Tutung Pandang FM. Bahwa Harganas ini memang sebenarnya cukup lama. Nah, dimulai pada tanggal 29 Juni 1949 sebenarnya. Hari Keluarga itu sudah ada 4 tahun setelah kita merdeka. Iya, ya? Sebenarnya itu para kepala BKKBN pusat dulu Pak Haryono Soyono. Nah, itu bahwa pemilihan tanggal 29 Juni itu sebagai Harganas memiliki nilai sejarah yang mendalam. Yang perlu kita ketahui. Nah, pada waktu itu yang pertama peristiwa kembalinya para pejuang untuk berkumpul dengan keluarga setelah perang dulunya. Nah, selain itu tanggal tersebut juga bertepatan dengan momen dimulainya gerakan Keluarga Berencana Nasional. Nah, atau Hari Kebangkitan Keluarga Nasional. Nah, dalam Hari Keluarga Nasional tersebut, nah dulu Pak Haryono Soyono sebagai kepala BKKBN pusat, dulunya setingkat menteri ya. Nah, menyampaikan ada 3 pokok pikiran. Nah, sebagai penguatan peringatan Harganas tersebut. Yang pertama yaitu mewarisi semangat kepahlawanan dan perjuangan bangsa. Yang kedua, menghargai dan mengingatkan perlunya keluarga bagi kesejahteraan bangsa. Nah, yang ketiga yaitu membangun keluarga Indonesia yang mampu berbenah diri menuju keluarga sejahtera. Nah, itu tujuan akhir memang kita semua ini menjadikan keluarga yang sejahtera. Nah, ada 3 pokok pikiran yang termuat di dalam sana. Ini perlu dipahami, mewarisi kepahlawanan. Ini artinya dalam rangka kita berjuang untuk dapat menekan angka kelahiran begitu ya Pak Usai. Kemudian juga berjuang untuk dapat menjadikan keluarga kita memang keluarga yang benar-benar berkualitas. Ya, bukankah dulu ada statement gitu ya, banyak anak banyak rezeki. Ini bagaimana hubungannya nih Pak Usai? Dengan motonya Keluarga Berencana Cukup 2 anak begitu? Iya, dulu memang banyak statement daripada orang-orang yang terdahulu bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, tapi sekarang sangat berbeda sekali. Sudah bergeser ya? Sudah bergeser. Nah, jadi juga dulu 2 anak cukup. Nah, tapi sekarang tidak lagi. Tidak lagi. 2 anak lebih baik, yang penting berkualitas. Nah, berkualitasnya itu ya sebagai tujuan kita bersama. Betul. Jadi, bukan hanya dibatasi 2 anak saja begitu ya, tapi yang lebih utamanya itu adalah berkualitasnya. Meskipun misalnya anak lebih dari 2 tapi berkualitas tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Artinya ketika keluarga kita menetapkan anak mau berapa begitu. Nah, tapi kita sudah harus mengukur kemampuan ya Pak Usai ya, kemampuan kita. Apakah kita dapat mengkualitaskan ekonominya, pendidikannya, kesehatannya juga. Oke. Baik, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, dalam rangka Harganas 2024 apa nih yang menjadi program khusus dari Harganas ini dari DP2KB P3A, atau mungkin ada kado istimewa untuk masyarakat kita di Harganas 2024? Sesuai dengan tema ya, untuk Harganas 2024 adalah keluarga berkualitas menuju Indonesia emas. Nah, ini adalah suatu usaha atau upaya daripada kita
khususnya DP2KB P3A yang dalam hal ini juga berkolaborasi dengan dinas instansi lain yang ada di Kabupaten Laut. Ini kita berusaha agar bagaimana sih keluarga itu memang berkualitas. Ya. Nah, sebelum kita anukan kan kita juga harus tahu apa itu definisi keluarga segala kan. Nah, adapun pengertian dari keluarga itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, ayah anak, ibu anak, atau ayah ibu anak. Dan itu semua didasari juga oleh adanya perkawinan yang sah kan gitu. Jadi keluarga itu, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, yang bercirikan sejahtera, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal. Jadi bukan 2 anak cukup biasa kan? Jadi karena kalau jumlah 2 anak cukup itu seolah-olah kita membatasi dan itu bisa dianggap melanggar hak asasi manusia. Kalau Pak Sugeng sendiri berapa anak? 2. Oh, 2. Pak saya sendiri? Alhamdulillah 2. 2 yang terhitung ya Pak ya? Iya. 2 yang terhitung. Iya. Artinya ya masyarakat kita sudah lebih nyaman lah saat ini. Artinya tidak ada penekanan, cukup 2 anak begitu ya. Tapi meskipun lebih, tapi seperti yang katakan oleh Pak Usai tadi, berkualitas itu juga masih dalam kategori keluarga yang berencana begitu ya. Ya, direncanakan agar dapat menuju kepada kualitas dari keluarga itu sendiri. Tadi disebutkan oleh Pak Sugeng, keluarga adalah ayah dan ibu, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau ayah, ibu dan anak. Lalu apabila ada di dalam keluarga kita itu keluarga lain, nah apakah ini juga masuk dalam sebuah keluarga atau bagaimana? Tetap itu masih dalam sebuah keluarga, Bu. Kan memang kadang-kadang ada keponakan segala itu ada apa nenek biasanya ya oma gitu ya, opa itu tetap dalam sebuah keluarga. Karena memang pada dasarnya dulu kan perkawinan beliau juga diatasi atas dasar perkawinan yang sah. Tapi yang digarisbawahi adalah perkawinan yang sah ya, perkawinan yang sah. Ingat ya, yang tidak sah tidak termasuk dalam kategori keluarga berkualitas ya, berkualitas menuju Indonesia Emas ya. Nah, lalu apa Pak Sugeng program-program kita tahun ini dalam rangka Harganas itu? Iya, dalam rangka Harganas itu karena memang kita di DP2KB P3A itu yang pertama adalah pengendalian jumlah kelahiran atau pengaturan kelahiran itu jelas dengan adanya pengaturan kelahiran diharapkan memang keluarga-keluarga di Indonesia itu mempunyai mempunyai tujuan atau mempunyai program bahwa dengan anak 1, 2, 3 atau berapa kan gitu ya, itu nanti akan kita sampai kemana gitu, maksudnya apakah itu pendidikannya atau itu ada rencana-rencana yang ada rencana, makanya disebutkan keluarga berencana artinya bukan hanya merencanakan jumlahnya tapi juga merencanakan masa depan anaknya kemana mampukah kita sampai ke sini begitu ya dengan jumlah anak yang sedemikian rupa kita rencanakan. Baik. Pengaturan kelahiran ini mencakup kegiatan realnya nih apa saja nih Pak Sugeng? Untuk kegiatan realnya itu biasanya ada pelayanan kontrasepsi, Bu, untuk yang pengaturannya itu pengaturan kelahiran, itu terus ada juga penyuluhan bagi calon-calon atau generasi muda dalam hal ini itu bisa di dalam pendidikan luar sekolah atau pendidikan di sekolah. Artinya memberikan pemahaman kepada generasi muda. Artinya nih kalau generasi muda nih dalam pemikiran saya nih adalah mereka yang masih remaja ya, yang belum menikah, tapi akan menuju pada pernikahan. Apa yang bisa kita lakukan untuk remaja-remaja kita? Kita tahu ya Pak Usai, Pak Sugeng juga pada saat ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja kita ini cukup banyak dan cukup kompleks ya. Bagaimana dengan DP2KB P3A sendiri mengatasi permasalahan-permasalahan generasi muda ini dalam tupoksi DP2KB P3A? Selama ini kita melakukan kegiatan-kegiatan itu khususnya kepada remaja-remaja yang di sekolah misalnya itu kita bekali dengan
informasi-informasi bagaimana sih akhirnya nanti membentuk keluarga itu yang sejahtera atau keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Gitu. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan itu dalam hal ini kita lakukan penyuluhan di kelompok-kelompok PIK remaja khususnya untuk di sekolah-sekolah. Itu kita harapkan anak-anak kita itu yang pertama mereka menghindari yang namanya free sex atau seks bebas gitu. Yang kedua perkawinan dini atau perkawinan di bawah usia. Perkawinan di usia anak usia ya. Anak gitu, Kemarin di usia dini katanya dininya protes. Ya, anak iya. Bener, protes dini beberapa kali dia. Oke. Jangan sampai nanti anak kok gendong anak kan gitu nah, ya. Iya. Anak beranak anak gitu ya. Oke. Kalau di dalam aturan di DP2 KBP 3A Pak Sugeng itu yang di ideal gitu lah untuk menikah itu usia berapa? Untuk wanita sekarang 21 tahun itu. Wanita, kemudian untuk prianya? Pria masih 25 tahun. Masih jadi 25. Usia itu adalah usia yang pas dari segi menurut penelitian. Pas dalam arti kematangan di pemikiran, pas dalam arti kematangan di kesehatan termasuk juga reproduksi begitu ya. Ya. Dan yang paling penting juga ini pasnya nih di kematangan ekonomi. Betul, Bu. Itu betul. Seperti itu juga. Oke. Ini perlu dipahami. Ada kadang-kadang yang sedikit agak tersinggung lah ketika kita mengatakan bahwa masa usia perkawinan itu 21, untuk wanita 25. Kalau orang hendak kawin berdahulu Pak kayak apa? Nah, artinya kan sampai waktunya katanya Pak. Memang sampai waktunya ini kadang kalau dibatasi usia 20 tahun, usia 15 sudah sampai waktunya tidak bisa. Tapi ada upaya-upaya lain ya oleh DP2KB tadi ya untuk mensejahterakan keluarga yang memang dalam kondisi misalnya menikah di usia di bawah 21 tahun ya Pak. Ya itu tadi dengan adanya sosialisasi begitu ya. Iya, oke. Nah, lalu kepada para pengantin atau keluarga muda, ini apa yang bisa kita lakukan? Biasanya begini, kalau seseorang, 2 orang menikah begitu ya, Pak Usai, Pak Sugeng, ini pastinya nenek itu pengen cepat-cepat punya cucu. Gimana ini? Oh iya. Memang kadang-kadang budaya kita masih ada yang pengen sekali neneknya atau ibunya menimang cucu. Nah, tapi sekarang ini sudah tidak lagi bergeser. Kita harapkan tidak lagi keluarga berprinsip seperti itu. Nah, sehingga kita sekarang ini di P2 KBP 3A ini melalui program yang namanya ada TPK, tim pendamping keluarga. Nah, sehingga yang nikahnya itu di bawah umur ataupun yang masih belum ideal itu perlu pendampingan, wajib didampingi. Iya, baik, bagus. Oke. Nah, juga, agar dapat memahami. Agar dapat memahami. Juga program-program yang sifatnya melakukan advokasi itu juga harus kita kuatkan saat ini, seperti Tribina, ada BKB, BKR, BKL, dan juga ada PIKR. Nah, PIKR itulah wadah itulah yang kita kuatkan saat ini, apalagi dalam rangka kita percepatan penurunan stunting, karena saat ini kan program yang paling booming di masyarakat dan merupakan program nasional itu adalah percepatan penurunan stunting. Sehingga perlu penguatan, antisipasi program-program kita yang sudah ada itu harus kita maksimalkan. Mungkin itu. Oke. Pak Sugeng, apalagi nih Pak? Tadi ada pengaturan kelahiran, kemudian tadi seperti disampaikan oleh Pak Usai adanya pendampingan keluarga, kemudian ada kegiatan kalau kita dulu menyebutnya bina-bina ya, yang Tribina ya. Dulu bina-bina ya. Kita kegiatan bina-bina katanya. Nah, kemudian juga ada perumahan stunting. Apalagi Pak program yang kita khususkan dalam rangka Harganas Hari Keluarga Nasional tahun 2024 ini sesuai dengan tema yang dicanangkan. Memang sudah banyak yang dilaksanakan dan yang di samping itu juga keluarga berkualitas itu juga pasti akan
menyasar kepada ekonomi keluarga. Nah, iya, Untuk itu kita di Dinas P2KB P3A itu juga ada yang namanya kelompok UPPKA atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor. Nah, di sanalah para akseptor-akseptor kita yang tergabung dalam kelompok itu kita berikan ilmu misalnya seperti untuk beberapa melakukan usaha, ya gitu betul, ya? melakukan usaha dan itu langsung praktek dalam artian ada pembuatan kue atau pembuatan jamu atau pembuatan kerupuk atau yang lainnya. Nah itu sudah kita laksanakan dan itu akan tetap terus dilaksanakan. Ada berapa kelompok kita UPPKA kita se-Kabupaten Tanah Laut, Pak? Kalau di Tanah Laut sekitar 42, Bu. 42 kelompok ya. Oke, tersebar berarti di 11 kecamatan. Oke. Nah, terhadap kelompok UPPKA karena begini, Pak, ekonomi ini kan sangat penting ya. Sangat penting untuk menunjang keluarga yang berkualitas. Bagaimanapun juga ya, tanpa ada ekonomi yang baik ya, kualitas keluarga mungkin akan terhambat terjalannya begitu. Nah, dengan adanya program UPPKA ini dari DP2KB P3A, apa yang diberikan kepada kelompok-kelompok UPPKA kita? Selain daripada penyuluhan, ya pendampingan, penciptaan kelompok itu sendiri. Memang ada beberapa kelompok yang sampai wayah ini masih tetap mendapatkan dana guliran atau pinjaman dari dana di DP2KB P3A. Nah, itu sebagian juga telah kita coba kemarin itu kita lakukan koordinasi dengan dinas koperasi itu untuk bisa mengarahkan kelompok-kelompok kita ini kepada usaha kecil menengah itu, jadi bisa mengakses kredit yang ada di bank-bank yang ada di Tanah Laut ini. Kita memfasilitasi karena dana kita sendiri memang terbatas dana yang betul, ada, apalagi kan memang ada aturan bahwa kita bukan lembaga keuangan, akhirnya dana yang sisa-sisa dulu itulah yang masih kita kelola dan itu masih dipinjam oleh anggota-anggota kita yang ada di Tanah Laut ini. Oke, artinya bagi UPPKS yang memerlukan pendanaan misalnya di kategori kecil begitu ya, bisa dihandle oleh DP2KB. Tapi ketika dia sudah berkembang menjadi sebuah usaha kecil menengah begitu, maka dia butuh permodalan yang lebih besar, maka DP2KB memfasilitasi. Apakah untuk meminjam atau mendapatkan permodalan ini ke perbankan atau ke lembaga lain, DP2KB ini memberikan rekomendasi atau mungkin keterangan atau apa sehingga maksud saya UPPKA kita ini tidak akan ditolak di lembaga-lembaga keuangan. Bagaimana Pak Usai? Kita sudah melakukan itu di P2KB P3A, yaitu kerjasama dengan memfasilitasi ke Bank BPR. Kita ada sudah beberapa desa yang mempunyai UPPKA itu kerjasama dengan BPR untuk pinjam. Nah, jadi untuk dana dinas akan memfasilitasi untuk memberikan rekomendasi terhadap kelompok tersebut. Selama ini adakah kelompok UPPKA kita yang ditolak pinjamannya? Menurut catatan dari DP2KB P3A? Belum ada, alhamdulillah. Selama kelompok tersebut memang benar-benar berjalan ya, memang benar-benar berusaha gitu ya. Jangan hanya pada saat hendak meminjam maksudnya ya, kita ciptakan usaha begitu ya. Setelah dananya cair, usahanya mandek. Nuker handphone ya. Iya. Memang kategorinya seperti apa Pak bisa memasuki program ini Pak? Apakah aseptor doang atau di luar aseptor? Siapa saja sasaran dari UPPKA ini maksudnya? Memang sesuai dengan dengan usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor. Jadi sementara ini memang kita lakukan bagi aseptor-aseptor kita yang tergabung dalam kelompok. Kalau boleh dirinci Pak Sugeng, dari 42 kelompok UPPKA ini, adakah yang terkategori berkembang? Maju atau bagaimana? Ada memang ada beberapa kelompok yang dengan kategori berkembang dan itu sudah bisa mengakses ke lembaga keuangan langsung.
Memang kita juga bisa memberikan rekomendasi bahwa ini kelompok sehat gitu untuk melakukan bagi mereka yang ingin Jadi bukan melakukan akseptornya pinjaman. aja yang sehat ya, Bukan tapi kelompoknya juga harus sehat, betul sekali. Iya. Jangan sampai nanti begitu kan tenggelam, wah kasihan nanti. Betul, Gitu. iya itu. Oke, jadi ada istilah kelompok sehat juga ya. Nah, jadi bukan hanya akseptornya yang sehat ya, keluarganya yang sehat, tetapi juga kelompoknya UPPKA-nya juga harus benar-benar sehat juga. Iya, betul sekali. Baik, kita ke suara pendengar. Ternyata tidak terasa ya, waktu sudah beranjak. Ya, kita ke suara pendengar. Ada pendengar kita, rekan Jumaah di Plehari, menyikapi mulai adanya pelecehan seksual maupun kekerasan pada anak di sekolah, malah memasuki pesantren beberapa waktu yang lalu di media sosial. Bagaimana peran dan tanggung jawab selama ini dari dinas terkait? Terima kasih. Langsung ditanggapin, Pak. Silahkan. Memang kita cukup miris sekali sekarang ini, banyak sekali laporan-laporan yang berkaitan dengan baik itu perundungan anak, kekerasan terhadap perempuan, dan juga pelecehan seksual. Nah juga dinas kita tetap itu akan selalu mendampingi. Sudah beberapa korban yang dilakukan pendampingan sampai ke tahap akhir. Oke. Kalau kita lihat Pak Usai, tren kekerasan terhadap khususnya terhadap anak ya, apakah pada akhir-akhir ini meningkat khususnya di tanah laut, atau meningkat tapi tidak bisa tertangani? Ya, memang saat ini sangat banyak laporan-laporan itu, dan semuanya bisa tertangani kalau selama mereka melapor. Paling tidak di tahap awal ya. Di tahap awal ya, paling tidak di tahap awal akan bisa diberi pendampingan. Ya, saya sangat terdengar seperti meningkat, Bu ya. Ya, karena sempat kemarin kan sampai rapat Forkopimda juga. Betul sekali ya, Pak PJ Bupati sampai beberapa kali ya memperingatkan kepada semuanya dalam sambutan-sambutan beliau dari setiap acara ya, untuk kita sama-sama menjaga kekerasan terhadap anak ini, di mana di Kabupaten Tanah Laut sepertinya agak sudah. Apakah ini warning juga? Nah, iya betul sekali ya. Ini menurut Pak Usai atau menurut Pak Sugeng nih, program yang mesti kita lakukan untuk mengatasi atau untuk meredam masalah ini, bagaimana Pak Usai? Apa yang sudah maksud saya semacam inovasi, bukan program rutin ya, karena ini kita sudah ada warning tadi seperti yang dikatakan oleh rekan Iwan. Apa yang menjadi inovasi dari DP2KB P3A? Sebenarnya inovasi sudah juga dilakukan berbagai cara dengan memasuki sekolah-sekolah, memberikan penyuluhan. Juga kita berharap kita semua bisa memaksimalkan program-program yang sudah ada. Nah, karena yang terkait untuk penanggulangan hal tersebut sudah kita lakukan, sudah kita buat wadahnya, seperti PIKR, seperti BKR, seperti sekolah siaga kependudukan, nah juga FAD ya, forum anak, genre. Nah, sebenarnya sudah kita upayakan untuk kita maksimalkan, dan ya mungkin belum Apa sih yang menjadi kendala Pak Usai? Apakah karena memang penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu SKPD saja begitu ya, tapi harus mencakup dari semua sektor gitu. Apakah dalam kondisi ini, ketika kita sudah mulai agak booming ini kemarin sempat juga ya di komentar ya, nunggu viral dulu ya katanya. Katanya itu nunggu viral dulu ya katanya, baru ditangani. Nah itu apakah disinyalir adanya kerjasama atau koordinasi atau penanganan dari lintas sektor kita yang kurang maksimal? Sebenarnya memang kurang maksimal, tapi ini udah ada MOU dengan lintas sektor terkait, sudah dimulai dengan kemarin ada kerjasama dengan pengadilan negeri, ada membuat
komitmen bersama dengan Prokopimda ya. Nah, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depannya ini bisa lebih kita maksimalkan lagi. Koordinasi antara lintas sektor terkait bisa lebih fokus lagi terhadap penanggulangan hal tersebut. Oke, baik, bisa dipahami ya rekan Jumaah di Plehari. Sayang sekali karena hari ini kita berbicara tentang Harganas ya. Jadi kita tidak bisa mengupas secara detail ya tentang karena ini ada bidang tersendiri ya Pak saya. Tapi begitulah pendengar. Ya, tapi begitulah pendengar. Biasanya ada instansi terkait. Ya, apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka ketahui kalau saya. Jadi kita tidak bisa. Tapi mudah-mudahan ini dapat dipahami. Baik, yang kedua ada rekan Ali di Plehari. Pada kesempatan Harganas ini, adakah program-program gasan peningkatan ekonomi keluarga di Tala atau program-program bantuan gasan keluarga miskin atau keluarga terdampak masalah keluarga? Hehehe, silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kami berupaya dalam rangka Harganas ini. Nah, kita melakukan semacam apresiasi lah terhadap baik itu keluarga maupun kader-kader yang ada ya di desa. Nah, utamanya kita memberikan apresiasi kepada keluarga harapan, keluarga itu apa namanya, kader-kader kita. Nah, kader EMP kita, nah juga para penyuluh kita. Pada Harganas inilah, pada momen-momen inilah kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, sampai saat ini kita kan sudah memberikan dan berangkatkan kader kita ke Jakarta untuk menerima hadiah kader EMP kita dari Desa Galam, dan alhamdulillah mereka mendapatkan apresiasi 5 nasional. Nah, jadi alhamdulillah. Dan juga terkait program kampung keluarga berkualitasnya. Nah, kita kan saat ini ada program nasional dalam rangka untuk percepatan kualitas masyarakat kita yang namanya kampung keluarga berkualitas. Nah, juga ada, kalau kemarin kan ada kampung keluarga berencana ya. Iya, memang dulunya kampung keluarga berencana. Mungkin setelah berjalannya waktu, agar tidak ada image di masyarakat bahwa itu punya OPDKB, sehingga berubah namanya kampung berkualitas. Nah, jadi kampung berkualitas. Harapannya kita semua bisa berintegrasi oleh semua lintas sektor dalam rangka untuk percepatan kualitas masyarakat kita di desa. Nah, lalu dalam rangka Harganas 2024, ini bantuan yang nanti akan disampaikan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekan Ali tadi. Apakah ada bantuan permodalan untuk kelompok atau mungkin bantuan apa begitu untuk peningkatan ekonomi yang akan diserahkan nanti pada Harganas kita di 2024? Mungkin kita untuk penyerahan secara langsung itu tidak ada terkait sembako dan lain sebagainya, tapi kita berupaya ini memberikan advokasi dalam kegiatan tersebut. Rencana kita dalam kegiatan tersebut, kita mengadakan lomba dalam rangka untuk percepatan stunting, yaitu yang namanya Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, sehingga nanti desa-desa kader-kader dasar itu bisa membuat menu makanan dengan bahan lokal. Nah, nanti pada saat Harganas tingkat kabupaten kita hadirkan mereka dan itu nanti. Ini diikuti oleh siapa nanti Pak? Lomba Dapur Sehat Atasi Stunting. Siapa pesertanya? Apakah rekan-rekan akseptor atau mungkin rekan-rekan kader? Kader nanti kader. Nah, kader di masyarakat nanti kita kita panggil ke kabupaten untuk membawa produk-produk yang mereka buat. Nah, di sana langsung kita berikan mungkin nanti dari ahli gizi bagaimana cara membuat makanan untuk bumil, untuk ibu menyusui, dan untuk balita dan baduta. Nah, sehingga itu mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada
keluarga nantinya untuk bisa memberikan tambahan gizi, memberikan menu makanan yang memang bergizi untuk anak-anak yang berisiko stunting untuk balita. Iya. Oke. Lalu kado terbesar kita apa nih di 2024? Biasanya begini Pak Usai, kalau hari ulang tahun ada kado kan ya? Nah, iya. Ini Harganas kita apa kado terbesar kita? Kado terbesar kita. Selain tadi ada kader kita yang menjadi juara, kader EMP kita yang menjadi juara. Kemudian apa? Mungkin DP2KB membuat sebuah acara besar seperti misalnya kampanye keluarga berkualitas atau bagaimana begitu? Yang bukan kegiatan rutinitas kita begitu. Kegiatan yang memang untuk Harganas, ya. Rencananya memang kami akan mengadakan secara untuk memperingati Hari Kabupaten, nanti Harganas tingkat kabupaten. Oke, peringatan ya. Ya, peringatan yang rencana kita laksanakan mungkin di depan kantor kita, kantor kita. Dan menghadirkan perwakilan dari kader-kader kita. Nah, jadi di momen itulah kita melakukan penggerakan KEE-nya. Nah, adakah pemberian apresiasi mungkin berupa penghargaan atau berupa modal usaha atau peningkatan kesejahteraan keluarga untuk kader-kader kita yang aktif, kader-kader kita yang produktif berhasil dalam program-programnya. Memang kemarin itu sudah pembagian hadiah saja kemungkinan. Nah, karena kegiatan itu sudah kita laksanakan kemarin, sudah termasuk lomba EMP-nya, kader EMP-nya, lomba kampung keluarga berkualitasnya. Nah, jadi lomba OPPKA sudah kita laksanakan. Ada juga mungkin momen tersebut nanti pembagian hadiahnya. Artinya hadiah itu pun termasuk sebuah apresiasi, sebuah apresiasi yang bisa digunakan oleh kader atau oleh kelompok itu untuk meningkatkan kegiatan-kegiatannya. Betul sekali Bu. Kalau memang secara khusus hadiah untuk pada waktu hari ulang tahun itu memang kita tidak ada, cuma tidak menyediakan untuk itu, tapi melalui lomba-lomba, kayak lomba PPKS itu telah kita laksanakan, dan mudah-mudahan pada Harganas nanti bisa kita bagi hadiah bagi kelompok tersebut. Lumayan hadiahnya dengan sebaik-baiknya oleh kelompok itu. Soalnya kita juga punya yang di lapangan itu apa? PPLKB ya. Nah, PPLKB kita sekarang sudah berjumlah berapa orang? 36 Bu. Memang belum ideal dengan jumlah desa. Memang dengan jumlah desa ya. Nah, artinya kita melihat perbandingan dari PPLKB kita dengan jumlah desa ini berbanding banyak sekali. Artinya mereka bekerja keras ya di lapangan. Apakah juga para PPLKB kita ini juga diberikan apresiasi pada Harganas ini? Memang kita berikan apresiasi dalam arti tiap tahun kita ada yang namanya lomba penyuluh penyuluhan itu. Nah, begitu mereka bisa mewakili tingkat kabupaten, maka mereka akan mendapatkan apresiasi. Nah, soal bentuknya apakah itu barang, nah itu yang nanti rahasia masih rahasia gitu. Oke, baik. Apakah juga ada apresiasi ibaratnya seperti belajar sambil refreshing misalnya bagi karyawan-karyawati kita khususnya di lingkungan DP2KB P3A dan juga kader-kader kita, kemudian juga penyuluh-penyuluh kita yang berprestasi itu misalnya ada momen belajar keluar daerah, studi banding atau bagaimana begitu untuk tahun 2024? Bagaimana Pak Sugeng? Kalau secara kelompok itu memang tidak ada, tapi bagi kader kita yang memang berprestasi IMP ini kebetulan seperti yang disampaikan oleh Pak Usai tadi, kader kita yang dari Desa Galam itu masuk ke dalam lomba penilaian IMP secara nasional, dan kemarin kita dapat informasi bahwa masuk 5 besar untuk kategori nasional atau Indonesia. Nah, ya mudah-mudahan bisa memperoleh nilai yang bagus lah untuk kelanjutannya nanti. Nah itu salah satu
bentuk apresiasi kita dan kita bawa ke Harganas itu kemarin. Harganas 2024 secara nasional di mana, Pak? Di Semarang. Di Semarang. Oke. Lalu untuk menghadiri Harganas, kader-kader kita yang ya tidak di tingkat nasional tapi mereka berprestasi di wilayah mereka. Apakah bisa terlibat di sana atau bagaimana? Sementara ini belum. Karena memang anggaran kita masih terbatas gitu. Memang agak beda dengan sekitar beberapa 10 tahun yang lalu. Begitu ya, saya membayangkan Harganas ini kan anak kita begitu ya. Iya, betul. Jadi betapa bahagianya ketika seorang kader, seorang petugas penyuluh KB begitu ya ikut menghadiri Harganas secara nasional di luar daerah, dan itu juga secara tidak langsung adalah sebuah pembelajaran, Pak Sugeng. Kita dapat menyerap ilmu di sana, kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang di sana yang lintas sektor dan lain sebagainya. Kebetulan tahun ini sudah 3 tahunan Bu rasanya tidak ada, karena anggaran kita sangat terbatas sekali. 2025 mungkin ada mudah-mudahan sudah kita anggarkan. Sudah kita anggarkan kembali. Iya. Jadi harus bersabar dulu. Kita bisa ikut nggak ya? Sebagai pemicu semangat Bu ya. Iya betul, itu betul. Belajar langsung kan ya? Iya, betul sekali. Baik, masih ada suara pendengar kita ya, ada rekan Jumai di Kunyit. Ya, menurut data, bagaimana kualitas keluarga di Tala ini saat ini? Apakah berkualitas, mapan, sejahtera? Terima kasih. Ada yang bisa langsung menjawab, Pak Usai? Menurut data bagaimana, Pak Sugeng? Oke. Menurut grafik nih. Iya. Kalau menurut data untuk Tanah Laut ini memang sudah termasuk keluarga berkualitas. Itu bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya kan, ekonomi kita untuk Tanah Laut ini termasuk bagus kan gitu ya. Nah, itu. Sudah terkategori berkualitas ya. Berkualitas nih, termasuk juga jumlah anak dari keluarga-keluarga di Tanah Laut itu TFR kita 2,16 untuk tahun 2023. Jadi cukup rendah. Jadi rata-rata satu keluarga itu 2 orang ada ya. 2 orang rata, karena 2,16 berarti kan rata-rata 2, cuma ada yang lebih sedikit kan gitu. Nah itu. Jadi menurut kita sudah termasuk keluarga berkualitas untuk masyarakat Tanah Laut. Iya, hanya saja mungkin kualitasnya ini kan masih ada grade 1, grade 2, grade 3 gitu ya. Iya. Oke, seperti itu ya Pak Jumai. Jadi keluarga di Tanah Laut menurut data di DP2KB P3A itu sudah termasuk keluarga yang berkualitas. Tapi belum mungkin ke mapan ya. Belum ke mapan. Kalau mapan kartunya kan mandiri nih, tidak memerlukan bantuan pemerintah, tidak memerlukan apa, mereka sudah bisa berdiri ya, berkualitas. Lalu yang kedua ada rekan Umi di Atilan. Dalam rangka penanganan stunting, penambahan gizi asupan makanan seperti pemberian telur yang pernah kita baca di berita media sosial kepada masyarakat, apakah sudah tepat sasaran? Dan bagaimana yang di daerah-daerah pedalaman? Dan apakah berkelanjutan? Oke, saya langsung dijawab Pak Usai. Terima kasih, kayaknya yang banyak bertanya ini dari Kunyit ya. Iya, ini kira-kira ini siapa nih? Pembinaannya nih di sana mungkin. Iya, sebenarnya ini perlu kebersamaan kita. Nah, karena kadang-kadang kita sudah memberikan telur dan lain sebagainya, susu, tapi kadang-kadang kalau tidak kita monitor, kadang-kadang tidak tersampaikan juga dengan sasarannya. Di mana nih anunya? Benang merahnya yang tidak sampai kemana nih? Karena kadang-kadang susunya bisa saja tidak dimakan oleh anaknya. Nah, ini harapan kita. Nah, ini semua pihak agar bisa memonitor hal ini tersebut. Kita sudah sebenarnya sudah kita sudah melakukan itu, namun di P2KB P3A itu sebenarnya hanya melakukan intervensi pada perubahan perilakunya. Nah, terkait yang telur itu hanya kita pada momen-momen tertentu. Iya, gitu ya? Pada momen tertentu. Artinya tidak berkelanjutan. Ya, pada desa yang kita audit. Nah, desa-desa tertentu saja. Nah, mungkin harapannya kan sudah kita bahwa semua desa itu harus melakukan intervensi terhadap
stunting yang ada di desanya masing-masing. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan adanya kebersamaan kita, nah itu bisa merata, artinya bisa semua desa, karena kalau kita melihat kegiatan rembuk stunting itu semua desa sudah memberikan intervensi terhadap warganya masing-masing, nah melalui dana desa. Oke, baik Pak Usai, kalau boleh kita urai nih stunting yang permasalahan yang lagi fokus utama tren ya yang kita tangani pada saat ini. Ini untuk Kabupaten Tanah Laut seberapa parah sih Pak Usai ada permasalahan stunting ini? Atau maksud saya berapa prosentasinya dari jumlah anak atau balita kita yang ada? Memang kita ini kan secara nasional menurut survei ya memang sangat mengecewakan kita semua, karena kita sudah berupaya maksimal melakukan gitu intervensi ya, dengan semua lintas sektor, ternyata hasil survei kemarin naik daripada kondisi semula yang semula 26,4% menjadi 41,7%. Nah, jadi kalau melihat data tersebut kita sangat kecewa sekali. Nah, namun kemarin sudah beberapa tim yang melakukan melakukan analisis terhadap survei tersebut bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Apa yang bisa kita klarifikasi, Pak Usai? Sebenarnya kemarin sudah kita lakukan klarifikasi kepada survei tersebut, bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh survei tersebut, artinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kadang-kadang ada saja survei tersebut tidak memakai indikator yang ditetapkan. Atau apakah mungkin dia memakai data yang lama? Enggak, mereka surveinya tidak sesuai dengan door to door. Kadang-kadang ada melalui tidak di survei secara langsung. Nah, sehingga kadang-kadang mereka mengambil kesimpulan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, sehingga kemarin kita kan dalam bulan Juni ini melakukan intervensi serentak dengan memaksimalkan kehadiran masyarakat untuk menimbang melalui posyandu. Nah, ternyata juga tidak sesuai dengan hasil survei tersebut. Nah, maksud saya apakah ini dalam rangka Harganas 2024 kita melakukan sebuah kampanye besar-besaran kepada seluruh posyandu agar dapat misalnya melakukan pendataan yang real, paling tidak mendekati lah ya terhadap anak-anak kita untuk mengetahui sejauh mana hasil survei ini kelirunya begitu. Apakah teknis dari teknis pendataan ini juga mungkin yang itu yang nimbangnya segini orangnya sambil gini. Atau mungkin kategori stuntingnya itu kita tidak sepaham. Ada yang misalnya tinggi badan patokannya Bu ya. Tinggi badan misalnya anak panjang misalnya 60 cm atau bagaimana itu termasuk stunting atau tidak. Nah, itu mungkin atau kategorinya yang tidak serentak atau bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan pada momen Harganas ini Pak Usai untuk mengklarifikasi adanya survei yang keliru ini? Maksudnya keliru dalam tanda kutip ya bagi saya begitu. Mungkin kalau dari dinas kita, dari DP2 KBP 3A, ini salah satunya memaksimalkan wadah-wadah yang sudah kita bentuk. Nah, seperti BKB, BKL, BKL, PIKR, itu kita maksimalkan partisipasinya. Iya, betul. Kehadiran dari anggotanya ya. Iya, kehadirannya. Sasarannya. Dan juga kita melakukan KIE-nya secara turun ke lapangan. Nah, sekarang kan kita melalui sekolah-sekolah sudah kita lakukan KIE terhadap melalui jalur formal, yaitu melalui sekolah-sekolah. Nah, baik, suara pendengar. Iya, suara pendengar, selamat pagi.
Suara pendengar, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat Salam semuanya. sehat, salam semangat. Bu Armah apa kabar? Wah, semangat banget kalau sudah ngadepi tuntung pandang. Wah, alhamdulillah. Ini masalahnya libur, jadi bisa dengerin terus. Iya, jadi bisa acaranya. santai ya, libur telah tiba, iya kan, hore, hore, iya. Aduh, Betul. Bukan sudah hanya negara. anaknya yang senang di libur ini, tapi juga orang tuanya dan neneknya ya. Karena ikut sekolah juga Iya. biasanya. Iya, oke, baik. Yang jelas itu cucu Bang Bunda yang diantar nah. Iya, betul sekali. Oke, baik, silahkan Bu Arma, apa yang mau disampaikan ini? Ya, ini baru 2 atau 3 hari itu tetangga kan kemarin ada aku ulunin lah, anak ulunnya orangnya memang seumurnya berapa, ulun tahun kan gitu Bun. Oke. 2 tahun, tapi Bu dan Bunda cerdas orangnya, lincah, pokoknya aktivitasnya oke lah gitu. Ya, oke. Tapi setelah dibawa ke Puskesmas ada Posyandu, ya namanya kecil orang dibilang yang kurang gizi lah apa gimana gitu kan. Akhirnya dia maaf udah ke Posyandu gitu. Tuh gimana Mungkin salah satu yang kita bicarakan benar. tadi, Bu, ya. Iya, iya. Gimana caranya itu loh supaya anaknya itu agak bisa gemuk lah sedikit. Padahal kalau vitamin itu lengkap katanya itu. Jadi ulun selamainnya nggak sama malas dia bawa ke Posyandu. Oh, Ya itu iya. benar. Nah, Tapi itu dia. anaknya tuh lincah banget, pinter. Iya, iya, Umur iya. 2 tahun sudah bisa nih baca 1 sampai 10 bisa. Gitu. Oke, iya, 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 iya. Ternyata kalau pas ke Posyandu mungkin datanya agak kurang memuaskan ekspektasi ibu Iya, gitu iya, ya. iya. iya, Bano. Ya, namanya 2 tahun, kecil lah Bano, masih warna kayak itu nah. Iya, iya, betul, 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 Tapi betul. semuanya oke, lincah banget. Pokoknya aktivitasnya itu semangat lah anak kecil yang Oke. anaknya tadi. Cuma Oke. berbadannya aja kecil, Iya, gimana kalau caranya itu loh, Bun. IQ ya bagus ya, tapi Nah, mungkin pada IQ-nya pada IQ-nya fisik bagus. ya, pada fisik. Ya, oke. Abang mamanya gana aja lah. Oh, kalau mamanya sehat. Kalau gennya Papa, ya. sehat. Tidak, sekarang sudah tidak tergantung dengan gen lagi iya. ya. Ulun deh halus deh. Kemungkinan karena Iya, betul sekali. kemungkinan karena badannya aja mungkin badannya punya badan kecil. Oke, gitu. oke, baik, dapat dipahami Bu Tapi Arma. kalau di Posyandu ya itu tadi dibilang kurang gizi lah apa jadi ya orang tuanya iya. agak kayak gimana Iya, gitu iya, kan. iya. Rasa sarik juga mungkin belanja pada anak-anak betul lah. sekali. Oke. Baik. Terima kasih, terima kasih. Oke. Bapak pokoknya yang ada tuntung pandang Iya, sehat iya, semuanya, iya. semangat terus. Oke, ada Pak Semoga Usai Bungas, tuntung ada pandang Pak semakin Sugeng tambah. Ganteng ya. Semoga tuntung pandang semakin tambah ya tambah wow banyak. Amin. Tuntung pandang is the Makasih best. banyak, Bu. Ya, baik. Ini termasuk trust, Pak. Waalaikumsalam Menurut warahmatullahi wabarakatuh. Trust Iya, betul. masyarakat kepada Betul, Pak. ke Posyandu. Ini memang salah satu suara Saya, masyarakat ya. Jadi bukan hanya Bu Arma saja mungkin yang menghadapi. Ini juga banyak dihadapi oleh masyarakat kita yang lainnya. Bu Arma hanya mewakili. Bagaimana tanggapannya, Pak? Memang begini Bu Arma, sebenarnya pendek itu belum tentu stunting. Nah, Tapi oke. kalau stunting, kurus itu belum tentu tidak sehat. tapi kalau stunting itu pasti pendek. Nah, jadi gitu. Karena anak ibu itu kan umurnya masih 2 tahun, artinya itu masih bisa kita genjot lagi, bisa kita antisipasi dengan penambahan gizi yang seimbang. Iya, semestinya. Nah, karena masa keemasan itu artinya 1000 hari kehidupan. Artinya sampai 2 tahun. Artinya seharusnya ibu itu makin malah lebih sering lebih ke sering ke posyandu posyandu ya. agar bisa menerima masukan-masukan dari tenaga medis. Oke. Memang memang Rasa tersinggung. Nah, ya. memang itu- Akhirnya menarik diri dari posyandu. Iya. Hari-hari bukan haruan juga. Apa hubungannya dengan haruan? Biji Oh, juga. biji. Oke. Nah, itu harapan kita, lingkungan, keluarganya jangan sampai begitu. Betul. Nah, Oke. kalaunya- Mestinya lingkungan harus lebih mendukung. Nah, ya. harus menyempot. Iya, Nah, menyempot. harus menyempot. Ibunya tadi yang merasa tersinggung, aku anak lagi ke posyandu. Jangan kayak itu, Bu. Jangan. Iya. Daripada hanya macam-macam. Iya, jangan kayak itu, Bu. Nah,
Atau bahkan nanti juga kita apa terkait dengan lintas sektor misalnya yang menangani posyandu ini ya, untuk dapat memberikan edukasi advokasi yang sebaik-baiknya ya, agar mungkin menyampaikan kurusnya ini tidak langsung kurus banar anak kami dengan dengan sebuah dalih mungkin ya, ibu anak ibu penyampaiannya anak ibu masih belum memenuhi timbangan yang khusus untuk anak berusia 2 tahun, sehingga ibu harus melakukan hal-hal seperti ini begitu mungkin juga ya. Ini DP2KB sendiri bagaimana dengan koordinasi kerjasama dengan lintas sektor selama ini? Apakah membuat tim atau mungkin ada MOU atau ada apa begitu? Sebenarnya kita sudah MOU kerjasama itu sudah otomatis, artinya tidak harus dilakukan semacam seremonial lagi, semacam penandatangan lagi, karena kita di P2KB P3A itu penyuluh itu dengan tenaga medis itu seperti pinang dibelah dua, artinya tidak bisa dipisahkan. Sudah sebegitu bersatu begitu ya dengan sudah sebegitu bersatu dalam rangka untuk memberikan intervensi terhadap balita, baduta, terhadap keluarga lah pada intinya. Bukan balita bawah 50 tahun ya? Iya. Oke. Bagaimana dengan peningkatan, peningkatan yang untuk peningkatan pengetahuan bagi biasa kader-kader posyandu ini dari perangkat-perangkat desa, bagaimana selama ini dalam peningkatan? SDM-nya mungkin bagaimana? Kalau untuk para kader kita itu sering sekali kita lakukan pelatihan. Kita. Ada yang rutin ya Pak? Rutin. Memang itu rutin. Kita setiap ada misalnya program-program atau tren-tren terbaru begitu ya? Kita di dinas kita rutin. Itu di samping juga dari dinas kesehatan pun sering melakukan latihan untuk para kader-kadernya kan gitu. Jadi kalau untuk petugasnya, saya kira kalau untuk pengetahuannya cukup aja. Nah barangkali mungkin cara penyampaiannya tadi cara penyampaiannya yang memang karakter orang beda-beda ya. Ada yang memang yang biasa ceplas-ceplos, ada yang memang dengan lemah lembut. Masyarakat kita juga seperti itu. Ada yang cepat sekali tersunggingnya. Mungkin dengan penambahan public speaking, harus ada penyertanya nih. Nanti pelatihannya dilanjut. Kita siap untuk memberikan pelatihan. Narsumnya ada sudah. Oke Bu. Oke, ternyata waktu kita ya berada di zona lewat. Ini kita nanti mungkin akan membahas secara detail mungkin ya kalau permasalahan stunting ini, karena permasalahan stunting ini tidak bisa ditangani oleh satu SKPD ya Pak Usai. Nasional Bu ya. Ada beberapa banyak SKPD yang terkait begitu. Jadi kita tidak bisa mendetilkan pembahasan kali ini. Baik, apa yang dapat disampaikan Pak Usai atau Pak Sugeng dalam rangka Hari Keluarga Nasional tahun 2024 sebagai closing nanti? Oke, terima kasih para pemirsa Tentung Pandang. Dengan kegiatan Hari Keluarga Nasional, kita usahakan bahwa kita bisa menjadikan keluarga kita bahagia, paling tidak ya senang, dan kalau bisa menjadikan keluarga kita bisa sejahtera. Itulah harapan kita semua untuk keluarga-keluarga di Kabupaten Tanah Laut. Baik. Dan keluarga adalah tempat untuk kita bisa berbahagia, dalam artian kita ciptakan keluarga kita itu keluarga yang harmonis, sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita itu tidak mencari tokoh atau mencari contoh-contoh lain kan gitu. Jadi orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah itu. Sehingga sebaik-baiknya teladan bagi anak. Sehingga kalau keluarga kita sudah demikian, maka insya Allah keluarga Indonesia akan benar-benar keluarga yang berkualitas. Guru pertama, sekolah pertama, keluarga ya. Iya, betul sekali, keluarga. Sehingga memang benar-benar dapat dipahami ya bahwa orang tua tidak bisa menyerahkan sepenuhnya
anak kepada mungkin pengasuh, apalagi kalau anak yang sudah di PAUD gitu ya, di PAUD aja begitu ya. Tapi adalah peletakan dasar-dasar karakter pertama ini adalah di keluarga. Oleh sebab itu juga bukan hanya anak yang harus berkualitas, tapi keluarganya, orang tuanya juga harus berkualitas. Baik, saudara pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat. Kalau kita berbicara soal keluarga itu banyak sekali hal-hal atau sektor-sektor yang terkait ya Pak Usai. Iya. Sehingga dalam momentum Hari Keluarga Nasional di tahun ini kita berharap seperti apa yang disampaikan oleh Pak Usai dan Pak Sugeng tadi, semoga kita dapat semaksimal mungkin berusaha untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Kalau bahasa di DP2KB itu harmonis itu harum dan manis. Nah, bagaimana perpaduan antara harum dan manis ya Pak Usai ya? Iya. Oke. Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya Pak Usai, terima kasih atas kehadirannya di Studio 1 Tutung Penang FM, Pak Sugeng. Semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini memang benar-benar meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh lintas sektor untuk dapat menangani masalah keluarga menuju keluarga yang berkualitas ya di masa yang akan datang. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPR Radio Tutung Panang FM.